Bab 15. Acara makan siang berlangsung dengan lancar. Arga makan dengan lahap karena memang ia belum makan sejak tadi. Tidak ia pedulikan beberapa orang yang saat ini sedang menatap ke arahnya. Baginya yang terpenting ia tidak membuat ulah dan ia bisa selamat dari cubitan kepiting maut ala maminya. Arga sekarang udah kelas berapa? Ningrum menatap cucunya, membuat si empunya nama menoleh. Semester 4. Ningrum menatap Arga terkejut. Sudah kuliah ternyata. Haha, iya, Nek. Enggak mungkin juga aku umur 20 tahun masih SMA. Udah bisa punya cicit nenek sekarang, ujarnya seraya tertawa. Tapi, dalam hati pemuda itu menggerutu karena kepikunan neneknya yang sudah tua ini. Pertanyaannya ada-ada saja biar bisa berbincang dengannya, dengus Arga dalam hati. Iya. Ningrum ikut tertawa meski di dalam hatinya ia mulai berpikir jika saat ini Arga sedang mengejeknya. Arga pulang sama kami, mau? Minap semalam di rumah. Mau, ya, bujuk Dirman pada putranya. Dirman sendiri menatap hangat putra yang baru pertama kali ia temui. Dirman tidak menyangka jika putranya sudah sebesar ini. Hal itu tentu saja membuat Dirman semakin menyesal karena sudah melewati tumbuh kembang anak kandungnya sendiri. Senyum Arga surut kemudian beralih menatap mami dan papanya. Arga berdoa semoga kedua orang tuanya itu tidak mengizinkannya untuk bermalam di kediaman bapak kandungnya. Namun, harapan Arga harus pupus ketika mendengar ucapan Bima selanjutnya. Boleh. Kebetulan besok kuliah Gano libur dan dia enggak ada aktivitas sama sekali. Gano bisa bermalam di sana beberapa hari. Seketika itu Arga cemberut mendengar ucapan papanya. Tapi, Pak, besok aku harus manggung di kafe dekat sekolah Kelo. Aku enggak bisa bermalam lebih dari sehari di tempat bapak, ujar Arga pada papanya. Gini aja, aku ikut bapak pulang ke rumah bapak terus besoknya aku langsung ke kafe buat manggung, kata Arga. Iya, enggak apa-apa. Bapak setuju, ujar Dirman tersenyum hangat. Tidak apa-apa jika Arga akan bermalam sehari di rumahnya. Ini sudah sebuah keajaiban karena putranya mau tinggal di rumahnya meskipun hanya semalam. Sementara Nia diam-diam mendesah lega karena Arga tidak akan lama-lama tinggal di rumah Dirman. Jujur saja Nia memiliki pemikiran egois yang tidak mau putranya menetap di rumah keluarga kandungnya. Bima dan Nia memutuskan untuk pulang ke rumah tanpa Arga. Sementara pemuda itu ditinggalkan begitu saja oleh kedua orang tuanya. Arga mengikuti Dirman beserta ibu tiri dan kedua kakek neneknya masuk ke dalam sebuah rumah dengan luas yang hampir sama seperti rumahnya. Sayang sekali rumah yang luas seperti ini, tidak ramai oleh keluarga inti. Berbeda sekali dengan rumahnya yang terus ramai dengan suara kicau para asisten rumah tangga beserta mami dan adik-adiknya. Rumahnya tidak pernah sepi. Sekalipun sepi itu saat mereka pergi ke sekolah atau saat mereka sedang beraktivitas di luar rumah. Nah, Arga ini kamar kamu, nak. Kebetulan ibu sudah minta sama mbak buat rapikan kamar ini. Ibu pikir siapa tahu kamu nanti bakal mau tinggal di sini, kata Ratna pada Arga. Saat ini mereka sedang berada di depan sebuah kamar yang terletak di lantai 2. Kamar tersebut terdapat balkon yang langsung mengarah ke arah jalanan. Arga menatap kamar yang bercat dinding berwarna putih dan mengangguk puas. Hanya ada lemari besar, meja belajar, sofa, televisi, dan tempat tidur. Di ujung ada sebuah pintu yang Arga kira adalah kamar mandi. Kamu suka? Ratna menatap anak tirinya itu. Sekilas Arga memang sedikit mirip dengan suaminya, Dirman. Anak ini juga sepertinya bukan anak nakal, pikir Ratna. Suka. Standar kamar orang-orang biasa, jawab Arga. Setelah itu ia kemudian masuk ke kamarnya lebih dalam diikuti oleh Ratna. Sementara suami dan kedua mertuanya berada di ruang kerja untuk mendiskusikan sesuatu. Ibu harap kamu akan betah tinggal di sini. Kehadiran kamu sudah lama diinginkan oleh bapak kamu. Cuma keadaan yang membuatnya baru sekarang berani bertemu kamu, ujar Ratna berdiri di samping Arga. Tatapan mata mereka mengarah pada halaman depan rumah sekaligus rumah para tetangga yang memang sedikit berjarak. Keadaan seperti apa maksudnya? Arga menoleh singkat ke arah Ratna, kemudian menatap lurus ke depan. Bapak kamu malu untuk bertemu dengan kamu setelah sekian lama. Sekarang, mungkin karena enggak kuat, beliau akhirnya memutuskan untuk bertemu kamu. Apalagi desakan nenek dan kakek kamu, jelas Ratna.
Ratna sendiri sebenarnya bisa memiliki anak. Sayangnya, ia tetap bertahan di samping Dirman meski tahu kekurangan pria itu. Apalagi alasannya kalau bukan karena cinta. Ratna sendiri adalah wanita yang baik yang membuat Dirman akhirnya jatuh cinta pada wanita itu setelah bertahun-tahun. Arga hanya menganggukkan kepala, tidak memberi respon berlebihan. Entahlah, Arga hanya merasa ia asing dengan keluarga ini. Perasaan asing memang selalu dirasakan oleh semua orang ketika berada di tempat baru dan keluarga baru. Setelah itu Ratna pamit untuk keluar meninggalkan Arga sendiri di kamar. Setelah Ratna menutup pintu, Arga segera merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Pemuda itu memutuskan untuk langsung tidur tanpa memedulikan hal lainnya. Sementara di sebuah ruangan, Ratna masuk dan menyaksikan perdebatan sengit antara suami dan kedua mertuanya. "Kenapa, Mas?" Ratna masuk kemudian duduk di samping suaminya. Wanita itu merasakan ketegangan di dalam ruang kerja sang suami. "Ratna, kamu harus bisa membujuk anak itu agar mau tinggal sama kita selamanya. Jangan biarkan dia kembali lagi sama orang tua angkatnya itu. Dia lebih berhak dan wajib tinggal di rumah ini." Ningrum menatap Ratna membuat wanita itu terkejut. "Bukannya lebih baik memang Arga tinggal di sini?" Ratna menyahut dengan ragu. "Tapi, Bu, usia Arga saat ini sudah 20 tahun. Dia sudah punya pemikiran sendiri. Kita enggak bisa untuk mengaturnya. Takutnya hal ini justru membuat dia enggak nyaman sama keluarga kita. Ratna tidak masalah jika memang Arga mau tinggal di rumah ini. Anak itu memiliki hak atas apa yang dimiliki oleh Dirman. Kecuali, jika anak itu menderita secara psikis dan fisik dengan keluarga angkatnya, hal itu bisa membuat mereka untuk mengambil Arga dan anak itu akan pergi dari rumah orang tua angkatnya dengan senang hati. Sayangnya, jika melihat perlakuan kedua orang tua angkat Arga, anak itu justru terlihat lebih nyaman bersama orang tua angkatnya. Terlebih pada wanita bernama Nia itu Arga akan menjadi anak patuh dan penurut. Pokoknya Mama enggak mau tahu. Kalian harus bisa mengambil hati anak itu dan buat dia benci dengan keluarga angkatnya itu." Ningrum berseru lantang. "Ibu enggak mau tahu, kalian harus berhasil." Ningrum kemudian berbalik pergi meninggalkan ketiga orang di dalam ruangan yang terpaku mendengar ucapannya. Ningrum tidak peduli. Baginya yang penting adalah anaknya memiliki keturunan dan anak itu berhak untuk tinggal di rumah ini dan menyatu dengan keluarga besarnya. Nia tengah memangku Alana yang saat ini sedang fokus pada layar televisi. Sementara di sebelahnya ada sang suami yang duduk dengan santai memangku sosok Alea. Saat ini mereka sedang berada di ruang keluarga menonton televisi padahal jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Sejak tadi Alana tidak berhenti menangis menanyakan keberadaan Arga yang tidak pulang-pulang. Meski Nia sudah menjelaskan jika Arga menginap di tempat lain, Alana akan tetap menunggu kakaknya itu pulang dan baru setelah itu ia akan tidur. "Lana, abang itu enggak pulang. Dia lagi bermalam di tempat lain. Soalnya abang banyak tugas makanya enggak bisa pulang sekarang," ujar Nia dengan suara lembutnya. "Kita tidur sekarang, ya. Sudah malam. Anak kecil enggak baik tidur malam-malam," katanya, langsung mendapat gelengan dari Alana. "Mau tunggu abang." Bima yang melihat sikap keras kepala Alana hanya bisa menggeleng pelan kepalanya. "Ayo, Alana dan Alea tidur bareng papa dan mami." "Mau, kan?" Alana segera mengangkat kepalanya. "Boleh, Pak." Matanya berbinar menatap sang papa yang langsung mengangguk kepalanya sebagai jawaban. "Ayo." Nia menatap suaminya yang diam-diam mengangguk ke arahnya. Tidak masalah kedua bocah itu tidur bersama mereka malam ini. Itu lebih baik daripada menunggu Alana yang keras kepala tidak mau tidur kalau tidak menunggu abangnya pulang. Sementara Alea hanya mengikuti saja apa kemauan adik kembarnya. Bima dan Nia memposisikan Alana serta Alea di tengah-tengah mereka. Sementara mereka berada di pinggir mengapit kedua anak kembar mereka agar tidak jatuh jika diletakkan di pinggir tempat tidur. Kali ini posisi Alea berada di samping Nia. Di tengah ada Alana, dan di sebelah Alana ada sang papa. "Tidur, ya, sayang," bujuk Bima dengan suara lembut. Tidak lupa pria itu juga mengusap kepala Alana dengan sayang agar putrinya itu segera tidur. Di sisi lain Alea sendiri sudah mulai memejamkan matanya. Anak itu meminta agar Nia mengusap kepalanya juga yang tentu saja langsung direspon baik oleh Nia. "Pa, abang pulang besok."
Alana menatap papanya dengan penuh penasaran. Alana tidak bisa jauh-jauh dari Arga. Pasalnya, kakak sulungnya itu selalu bernyanyi untuk mereka sebelum mereka tidur. Iya, besok abang udah pulang. Bima mencium kening Alana. Sekarang Alana tidur. Jangan lupa baca doa dulu sebelum tidur, perintah Bima. Alana sendiri menganggukkan kepalanya setuju. Gadis kecil itu kemudian mulai memejamkan matanya membuat Bima yang melihat tersenyum. Bima mengangkat sedikit tubuhnya menatap ke seberang di mana Nia sedang menatap ke arahnya juga. Bima tersenyum. Maminya anak-anak, malam ini libur dulu. Besok baru Mas kelonin lagi, kata Bima menggoda Nia. Baiklah papanya anak-anak, malam ini kita libur dulu. Keduanya tersenyum penuh arti kemudian sama-sama merebahkan tubuh dan memeluk putri mereka masing-masing. Bima merasa sangat bersyukur diberi keberkahan seperti ini untuk memiliki keluarga yang bahagia dengan istri dan anak-anak sebagai pelengkap hidupnya. Keesokan paginya, suara tangis Alana terdengar di ruang keluarga. Anak kecil itu menanyakan keberadaan kakak tertua mereka yang keberadaannya belum dilihatnya pagi ini saat bangun dari tidur. Sementara Alia hanya menatap dalam diam adiknya yang terus menangis menanyakan keberadaan kakak sulung mereka. Alana, sayang. Ini abang telepon pakai video. Mau ngomong sama abang, kan? Alana yang sedang menangis spontan berhenti kemudian beralih menatap maminya. Terlihat sang mami membawa ponsel di tangan sambil menunjukkan layar di mana ada abangnya. Alana kemudian mengulurkan tangannya meminta ponsel pada Nia yang langsung diserahkan oleh wanita itu. Pipi gembul itu memerah dengan aliran air mata yang jatuh membasahi pipinya, membuat Arga yang berada di seberang sana berdecak. Arga tidak suka melihat kedua adiknya menangis. Lihat saja ekspresi wajah Alana membuat Arga tidak tega pada adiknya itu. Abang, kapan pulang? Alana mau abang pulang. Kembali Alana menangis menatap Arga dari layar ponsel. Anak kecil itu kembali sesenggukan membuat Arga jadi tidak tega. Alana, berhenti menangis, ya. Abang bakalan pulang cepat. Alana berhenti menangis. Kalau Alana berhenti menangis, nanti sore abang bawa jalan-jalan sama Alea. Dengan imutnya, Alana berusaha untuk menghapus air mata yang berada di pipinya. Matanya berbinar menatap Arga. Jalan-jalan, tanyanya antusias. Arga menganggukkan kepalanya. Iya, jalan-jalan. Makanya Alana berhenti menangis. Kalau enggak, abang enggak mau ajak Alana jalan-jalan. Lana berhenti nangis. Tapi, abang pulang, ya, ya, ya. Bujuk Alana. Gadis kecil itu membujuk Arga layaknya orang dewasa membujuk anak kecil yang sedang merajuk. Hal itu tentu saja membuat Arga terkekeh di seberang sana. Iya, abang mau mandi dulu abis itu abang langsung pulang ke rumah. Yes. Nia hanya menatap dalam diam interaksi antara Arga dan Alana. Anaknya ini benar-benar tidak bisa jauh dari Arga. Sementara dengan Kelo mereka memang akrab namun tidak sedekat seperti Alana dan Arga. Arga menatap layar wallpaper di ponselnya yang menampilkan anggota lengkap keluarganya. Pemuda itu mengusap dengan sayang layar berukuran besar itu sambil tersenyum. Ini adalah keluarganya. Meskipun ia sudah menemukan keluarga yang sedarah dengannya, Arga tidak akan bisa lepas dari keluarga yang sudah bersamanya sejak ia lahir ditambah dengan kehadiran ibu tiri serta kedua adiknya. Arga tahu ia tidak memiliki hubungan darah dengan Bima, namun Arga merasakan keakraban lebih dari ikatan batin. Meskipun ia dan Jilo maupun Kelo memiliki satu ibu dan lain ayah, Arga tetap menerimanya karena ini memang sudah takdir yang ditetapkan. Tak lama kemudian pintu diketuk membuat Arga segera keluar dan membuka pintu. Pemuda itu menemukan sosok Dirman berdiri dengan canggung di depan pintu kamarnya. Kamu sudah mandi? Dirman tahu ini pertanyaan konyol karena melihat wajah Arga yang baru saja bangun tidur. Maklum saja ia sangat canggung dan gugup berdiri di hadapan anak kandungnya seorang diri tanpa anggota keluarga lain. Belum, Pak. Aku baru saja bangun tidur. Arga menjawab dengan sopan. Kenapa, Pak? Oh, Bapak mau ajak sarapan bersama. Ya sudah tunggu sebentar. Aku mau mandi dan bersiap dulu. Kalau begitu Bapak tunggu di ruang makan. Iya. Arga masuk ke dalam kamar setelah menutup pintu. Pemuda itu mengambil ransel yang terletak di atas sofa dan mengeluarkan satu set pakaian yang memang selalu ia bawa untuk berjaga-jaga.
Arga mandi dengan santai tanpa memedulikan 4 orang dewasa yang sedang duduk di ruang makan sambil menunggu kehadirannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah stay tune terus di Dongeng Sebelum Tidur. Yang pasti ceritanya makin mantap ya, makin penasaran dengan si kembar dan juga Argano yang sifatnya ya kayak laki-laki pada umumnya ya. Oke, nanti malam kita akan upload satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like komen ya.